Hadirin, inilah garapan tematik berupa fragmen tari dengan judul Tumbuh, persembahan dari gabungan 5 kecamatan tematik pegunungan. Oh, mau kena masuk nama si dia. Menawar tekan salah desir dari wangi ini. Ya, aduh jarakan. Aduh kebesaran mengkamerkan. Cerita yang sani makin ring jaga cabangan memekas diri kering buah marga kediri batu jiwa penebal warung ramanya nih meruruh menuju sati jaga yaitu Kecamatan Selamadak Barat, Kecamatan Selamadak, Kecamatan Selamadak Timur, dan Kecamatan Kerambitan. Diawali dengan pembawa canang sari sebagai simbol penyambutan atau simbol selamat datang, dan dilanjutkan dengan barisan truna-truni payas khas masing-masing kecamatan, diantaranya pakaian tari kebesaran khas Selamadak Barat dengan tarian tari Subak Selamadak Barat yang menceritakan tentang masyarakat yang bertani Subak Selamadak Barat. Berikutnya pakaian tari kebesaran khas Selamadak dengan tarian Mamekan
penceritakan pemutaran ekonomi masyarakat di tengah-tengah pasar tradisional yang ada di Selemadeg. Pakaian khas Selemadeg Timur, busana pengantin Gusi Panglingsir Jeroan Jaga Tebal di tahun 1955 dan busana Raja Puri Agung Kerambitan tahun 1915, dan di belakang barisan busana khas kecamatan dilanjutkan dengan barisan gebogan yang merupakan simbol sujud bakti atas karunia Ida Yang Widiwasa atas anugerahnya yang melimpah ruah, dan dilanjutkan dengan barisan pembawa tedung sebagai simbol peneduh jagat, pembawa bandrang sebagai simbol ketajaman pikiran, dan umbul-umbul sebagai simbol naga basuki. Di belakang barisan bandrang, tedung, dan umbul-umbul, berikutnya mari kita sambut bersama Kecamatan Selemadeg Barat. Kecamatan Selemadeg Barat di bawah kepemimpinan Camat Selemadeg Barat Bapak I Gede Ketut Suyana Putra Esos. Pada parade budaya Nusantara kali ini menampilkan Barong dan Rangde. Barong dan Rangde merupakan simbolisasi konsep Rua Bineda, seperti adanya Purusa Perdana, yang berarti sifat dualisme yang tak terpisahkan. Purusa sebagai unsur kejiwaan dan Pradana sebagai unsur kebendaan pada alam semesta. Hal tersebut diimplementasikan ke dalam wujud Barong dan Rangde. Keduanya memiliki keterkaitan dengan salah satu pura kayangan jagat yang berada di wilayah Kecamatan Selemadeg Barat. Pura tersebut bernama Pura Luhur Puncak Bukit Rangde. Secara etimologi, Bukit Rangde berarti tanah tinggi berbentuk bukit yang ditumbuhi pohon rangde atau kebun besar yang memiliki kekuatan gaib. Jika ditinjau dari segi konsep dualisme, di Pura Luhur Puncak Bukit Rangde terdapat Palinggi Meru sebagai tanah yang ludra, yang siwaludra, dan Palinggi Gedong sebagai tanah Ratu Biang Sakti. Salah satu fungsi pura ini ialah sebagai tempat yang dipandang sangat sakral atau keramat yang bertujuan untuk memohon paksu dalam hal pasupati kesenian Barong dan Rangde. Maka dari itu, kesenian Bali khususnya Barong dan Rangde di Kecamatan Selemadeg Barat masih tetap eksis dan memiliki paksu. Kepemimpinan PLT Camat Selemadeg Bapak Iwayan Budi Artana SSTP MAP menampilkan Gong Suling Semara Madu. Deburan ombak pesisir Payan menggoyah perahu nelayan melaju ke tengah lautan. Desiran angin yang berhembus memacu semangat para nelayan untuk melakukan aktivitasnya mencari ikan. Alam telah memberikan kita banyak peluang dalam mencari celah kehidupan. Terilhami dari hal tersebut, muncul ide untuk mengilustrasikan ke dalam sebuah garapan, di mana dalam garapan ini instrumen suling sebagai media transformasi dan berharap mampu membawa pesan yang disampaikan. Telah berlalu Kecamatan Selemadeg. Penampilan berikutnya adalah Kecamatan Selemadeg Timur. Kecamatan Selemadeg Timur di bawah kepemimpinan Camat Selemadeg Timur Bapak Ibu Agus Hendra Manik Mas Awa AP
akan mempersembahkan gamelan gambang. Gamelan gambang adalah salah satu jenis gamelan langka dan sakral, termasuk barungan alit yang dimainkan hanya untuk mengiringi upacara keagamaan. Di Bali Tengah dan Bali Selatan, gamelan ini dimainkan untuk mengiringi upacara nabel atau pitrayatnya. Sementara di Bali Timur, yaitu di Karangasem dan sekitarnya, gambang juga dimainkan dalam kaitan upacara odelan di pura-pura atau dewayatnya. Gamelan gambang berlaras elok 7 nada, dibentuk oleh 6 buah instrumen berbilah. Yang paling dominan adalah 4 buah instrumen berbilah bambu yang dinamakan gambang, yang terdiri dari yang paling kecil ke yang paling besar disebut pamida, panganten, panyelat, pamero, dan auma. Setiap instrumen dimainkan oleh seorang penabuh yang mempergunakan sepasang pantul tercapar untuk memainkan pukulan kotekan atau kubit-kubitan dan sekali-sekali pukulan tunggal atau keklaim. Setelah Kecamatan Selamadat Timur akan melintas Kecamatan Kerambitan. Kecamatan Kerambitan di bawah kepemimpinan Camat Kerambitan Bapak Iputu Adi Supraja SSTP mempersembahkan Tari Baris Basang Gede. Tari Baris Basang Gede merupakan tarian khas Desa Kerambitan. Tarian ini tergolong ke dalam tari pitrayatnya yang biasanya ditarikan pada saat upacara besakar-sakapan di dalam upacara pengawenan besar. Merupakan pelanggaran dari kesatria atau prajurit yang membawa sabuk atau layang yang menuju desa. Tari Baris Basang Gede merupakan simbolis di dalam upacara pengawenan besar dan dahulunya sering ditarikan di puri-puri di daerah Kerambitan hingga saat ini. Adapun ciri khas pakaian yang digunakan pada tarian ini tata rias, yaitu wajib menggunakan tata rias kacamata berwarna hitam dengan kemudian berwarna hitam putih atau koleng. Tarian ini biasanya ditarikan kurang lebih oleh 8 orang penari putra. Hadirin, selanjutnya di barisan terakhir dari gabungan 4 kecamatan tematik pesisir akan mempersembahkan garapan fragmen tari tematik Segar. Diceritakan di pesisir barat daya Puri Singasana, tepatnya di kawasan Pantai Soto. Masyarakat pesisir tengah melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya kehidupan para nelayan. Pada suatu ketika masyarakat melihat nama dan kejauhan. Melihat ini masyarakat melaporkan kejadian tersebut kepada Pendesa Antosari, kala itu sebagai pengawal wilayah di sana. Mendengar laporan dari masyarakat, Pendesa Antosari kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Raja Singasana dan memohon jalan yang terbaik untuk menyikapi kejadian tersebut. Setelah melakukan perundingan bersama, diputuskanlah untuk membangun parayangan di kawasan tersebut. Pembangunan parayangan ini ditujukan untuk memuja kemuliaan Sang Hyang Wisnu sebagai pemelihara dan juga Sang Hyang Baruna sebagai dewa penguasa lautan. Masyarakat sekitar dengan antusias melaksanakan titah dari Raja Singasana sehingga parayangan yang diharapkan segera dapat terwujud. Setelah parayangan ini terwujud, kemudian atas restu dari Raja Singasana diberilah nama Pura Serijong, di mana kata Sri yang merupakan sakti dari Dewa Wisnu adalah perlambang kemakmuran dan kehidupan, dan Jong memiliki arti tempat, maka Serijong memiliki arti tempat untuk memohon kemakmuran. Dengan koordinator Kapuk Bunter dan G. Rempong, penata tabuh Bagus Suryawan, dan penata tari Gustu Febi dan Aris. Hadirin, inilah fragmen tari tematik Segar, persembahan dari gabungan 4 kecamatan tematik pesisir.
Dan sebagai penampilan pamungkas pada Parade Budaya Nusantara kali ini akan hadir kesenian Gandrung Banyuwangi. Jogo Lumbung Bali, sejumlah desa di Tabanan masih memegang budaya agraris yang kuat, dan salah satu mitra kerja para petani pada zaman dahulu adalah kerbau. Kerbau di sini disimbolkan sebagai mitra kerja untuk penghalau malapetaka selama musim tanam hingga panen. Dan kerbau di sini juga bekerja atas perintah Dewi Sri pada suatu hari di sebuah desa yang mayoritas penduduknya petani yang sedang bercocok tanam. Di tengah-tengah aktivitasnya datanglah sekelompok hama, dan hama di sini kami simbolkan dengan jaranan buto. Mereka datang membabi buta, merusak tanaman dan mengacak-acak sawah para petani. Para petani pun panik, kemudian meminta bantuan ketua desa adat tersebut atau Mbak Dukun setelah mendengarkan keluhan para petani untuk meminta bantuan kepada Dewi Sri sebagai lambang kemakmuran. Dan selanjutnya Dewi Sri memerintahkan dalam doa yaitu sekelompok kerbau untuk menghalau hama, memerangi hama dan membantu para petani memperbaiki persawahan yang telah porak-poranda serta merawat tanaman hingga panen tiba. Setelah musim panen tiba, para petani pun bersukacita menyambut panen raya dan juga mengucapkan terima kasih kepada Dewi Sri dan seluruh kerbau yang membantu petani dalam merawat panen mereka. Dengan adanya penampilan budaya dari kami, Ikawangi Dewata Cabang Tabanan berharap nantinya generasi penerus Kota Tabanan agar tetap melestarikan budaya agraris dengan mencetak generasi petani yang lebih maju dan Tabanan yang makmur dengan hasil panen padi yang unggul serta melimpah. Penanggung jawab dan koordinator
kita ya, dan sambil jalan dengan orang ini dulu. Mulai beramai. Langsung berangkat yuk. Terima kasih buat Bapak Bupati telah sudi persembahan dari kita semuanya. Baiklah, diserahkan hasil bumi dari Ikatan Ikawangi Cabang Tabanan kepada Bupati Tabanan dan Ide Cokorde Anggila Tabanan. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf apabila terjadi hal-hal yang kurang berkenan selama acara